Selamat siang, siang Ibu. Silakan duduk. Terima kasih Ibu. Terima kasih sudah datang ke sini untuk bercerita. Eh, Bagaimana kabarmu hari ini? Saya agak lelah sebenarnya Ibu dan lumayan tertekan belakangan hari ini. Oh, tidak apa-apa. Terima kasih juga ya atas kejujuranmu terhadap Ibu. Kira kamu tidak apa-apa. Kamu tidak apa-apa baik bercerita di sini karena di sini adalah ruangan bebas dan ruangan aman untuk kamu bercerita. Ya Ibu, saya merasa kewalahan dengan tugas-tugas yang terus datang Ibu, yang kayaknya itu tidak habis-habis Ibu. Oh, kamu merasa tugas-tugasmu tidak berhenti untuk dikerjakan sehingga kamu kesulitan bahkan kecapean. Betul Ibu, rasanya kayak dikejar-kejar tapi tenaga saya itu sudah mulai habis Ibu. Oke, baik. Di sini saya akan mendengarkan apapun yang kamu rasakan. Jadi kamu tidak perlu sungkan untuk bercerita. Tapi terlebih dahulu mari kita bahas tahap satu-satu ya agar lebih ringan. Coba kamu ceritakan secara mendetail apa yang membuatmu terbebani dan apa yang kamu rasakan. Jadi Ibu, semua mata kuliah itu ada tugasnya Ibu. Belum lagi laporan praktikum yang paling berat itu ketika harus ditulis tangan, yang satu laporan saja itu bisa 5-10 halaman Ibu. Apakah laporan praktikummu itu semua harus ditulis tangan? Iya Ibu, dan kalau salah itu harus diulang lagi, jadi membutuhkan waktu yang lama. Kadang saya selesai itu tengah malam Ibu. Kapan kamu mulai mengerjakannya? Saya biasanya menunggu malam hari karena kalau siang kan ada kuliah Ibu. Tapi karena praktikum juga ada di hari Sabtu dan Minggu, jadi saya benar-benar tidak punya waktu untuk beristirahat Ibu. Oh, jadi kegiatan praktikum itu juga dilakukan akhir pekan? Iya Ibu, dan kadang saya juga bangun di hari Senin itu rasanya masih capek, kepala berat, badan lelah, tapi tugas tetap harus masuk Ibu. Oh, itu sangat melelahkan. Lalu biasanya kamu melakukan apa jika tugasmu belum selesai? Awalnya saya coba kerjakan yang mana paling urgent, tapi lama-lama semua terasa urgent, akhirnya saya jadi bingung Bu, harus mulai dari mana. Terus saya tunda tapi itu malah membuat saya semakin stres Bu. Jika kamu menunda, apa yang kamu rasakan? Apakah kamu cemas, takut, atau bahkan terbebani? Semuanya itu campur aduk Ibu, cemas karena deadline semakin dekat, takut dimarahi dosen, bersalah karena tidak produktif, tapi tenaga saya itu kayak tidak cukup Ibu. Oh, begitu. Pernah tidak kondisi ini mengganggu waktu tidurmu? Sering Ibu, saya sering kepikiran pas mau tidur, kadang bangun tengah malam karena kebayang tugas. Pada saat kamu bangun tengah malam, apa yang kamu lakukan? Kadang saya buka catatan tugas saya, tapi akhirnya saya semakin panik karena catatan saya itu banyak Ibu, tugas yang belum selesai. Oh, begitu. Pernah tidak kondisimu ini pernah kau keluhkan ke orang-orang terdekatmu seperti keluarga ataupun teman-teman? Saya pernah bercerita ke teman dekat saya, mereka bilang mereka juga capek, lelah, tapi kayaknya tidak separah saya, jadi saya merasa saya yang paling tidak bisa mengatur waktu Ibu. Jadi kamu merasa kamu kesulitan sendiri. Ya Ibu, dan itu bikin saya semakin tertekan Ibu. Baik. Kalau bisa disimpulkan, kamu itu punya tugas banyak, baru praktikummu yang harus dilakukan di akhir pekan, dan laporannya harus ditulis tangan, sehingga kamu membuatmu lelah, cemas, bahkan tidurmu terganggu, sehingga kamu merasakan kesulitan sendiri. Jadi, apakah itu betul? Iya Ibu, betul.
Bagaimana apa yang kamu harapkan, agar kamu dapat keluar dalam kondisi ini? Mungkin saya ingin lebih bisa mengatur waktu lebih baik dan saya ingin bisa mengerjakan tugas tanpa terburu-buru dan panik dengan deadline-nya, Ibu. Bagus, itu langkah awal yang bisa kita lakukan. Jadi kita coba pikirkan, langkah apa yang, cocok untuk kamu. Kamu pernah tidak membuat jadwal belajar? Belum pernah, Ibu. Saya jalani saja yang mana bisa saya kerjakan dulu. Baik, coba mari kita buat rutinitasnya dulu ya. Bagaimana kalau laporan praktikumnya kita bagi-bagi? Yang pertama itu ada kajian, ada kerangka, lalu teori, pembahasan, dan terakhir penulisan yang rapi. Bagaimana? Mungkin kalau begitu bisa lebih ringan, Ibu. Oke. Nah, menurutmu berapa jam yang realistis untuk dilakukan tugasmu itu? Mungkin sekitar 1-2 jam, Ibu. Bagus. Baru bagaimana dengan prioritas tugasmu? Kalau tugasmu itu banyak tugas yang terlebih dahulu yang mana dikerjakan? Sebenarnya tergantung, Ibu. Kalau deadline-nya dekat, saya kerjakan itu dulu. Tapi kalau laporan praktikum itu berat, saya cenderung menundanya, Ibu. Baik, kalau begitu kita buat sistem. Setiap hari kamu kerjakan tugas selama 30 menit supaya kita mengurangi hal-hal untuk menunda tugas. Sepertinya saya bisa melakukan itu, Ibu. Kemudian kamu untuk istirahatmu kamu biasanya lakukan apa? Kalau sedang istirahat, saya lebih suka mendengarkan musik atau istirahat sebentar, Ibu, dengan rebahan. Baik, jadi kita kasih masukan di jadwal dengan waktu 15-20 menit agar istirahatmu juga ada untuk di tengah belajar. Boleh, Ibu. Satu lagi, bagaimana kita membuat checklist tugas harian agar kamu bisa melihat progresnya. Sepertinya itu ide bagus, Bu. Rasanya bagus kalau kita centang satu-satu. Oke. Jadi sebelum kita mengakhiri sesi konseling ini, saya mau bertanya tentang bagaimana perasaanmu setelah membahas kesulitan ataupun permasalahanmu. Yang perasaan saya itu jauh lebih baik, Ibu. Rasanya beban saya lebih terstruktur sekarang. Baik, jadi aku senang mendengarnya. Saya senang mendengar bahwa kamu sudah mulai terstruktur pemikiranmu dan lain-lainnya. Tapi ingat satu hal yang perlu kamu ingat, bahwa kamu tidak sendirian dan kita bisa melakukan hal-hal yang kecil, tapi kita harus konsisten untuk melakukannya. Ya, Ibu, saya akan coba malam ini juga. Bagus, kalau kamu punya kendala atau bahkan hal-hal itu, jangan takut untuk datang ke sini lagi, karena kita bisa berevaluasi dan berproses bersama-sama. Siap, terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, semangat ya. Jika kamu sudah melakukan langkah yang tepat untuk datang ke sini. Terima kasih. Hati-hati di jalan ya.